Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang ketiga, subtema yang ketiga, pembelajarannya yang pertama. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, nah sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada teks ya, judulnya adalah mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, atau meleleh, atau melebur. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan ya. Nah, berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair? Nah, tadi apa coba mencair? Ya, pintar ya. Jadi mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, seperti ini. Nah, jadi beberapa benda padat itu ketika dipanaskan dia bisa mencair, tetapi titik leburnya atau titik mencairnya itu bergantung dengan suhunya ya. Oke ya. Nah, nanti untuk soal-soal yang selanjutnya silahkan nanti kamu kerjakan secara mandiri ya. Bisa ya? Sip. Nah, di sini ada informasi penting ya. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, coba diperhatikan di sini ya. Nah, es batu ya. Nah, es batu ini akan membeku ya atau menjadi es apabila di bawah 0 derajat Celcius. Tetapi ketika di atas 0 derajat Celcius, maka dia akan mulai berubah menjadi air ya. Nah, seperti ini. Paham ya? Mencair ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada resep ya membuat kue. Jadi bahan-bahannya ini ada 8 butir kuning telur, kemudian ada 200 gram gula tepung, kemudian ada setengah sendok teh garam, kemudian 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, kemudian 25 gram maizena. Maizena itu tepung jagung ya. Kemudian 1 kg coklat masak. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, jadi satuan baku itu satuan standar ya. Nah, cirinya apa? Nah, cirinya salah satunya adalah dia mengandung kata gram. Misalkan kilogram, gram, sentigram, miligram. Nah, itu disebut satuan baku ya. Nah, berarti kita berikan contoh di sini ya. Nah, misalkan di sini kita berikan contoh misalkan 200 gram. Nah, ini salah satu satuan baku. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut. Nah, kalau satuan tidak baku, ini biasanya tidak ditandai dengan kata gram. Misalkan setengah sendok teh atau 8 butir. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti contohnya kita tulis 8 butir. Nah, seperti ini ya, 8 butir kuning telur. Nah, misalkan seperti ini. Mudah ya, paham ya? Nah, nanti silahkan kamu tulis kembali ya.
untuk satuan baku dan satuan yang tidak bakunya. Siap ya, kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita memiliki soal matematika. Bacalah soal di bawah ini, tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Nah, misalkan nomor 1, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, berarti satu botolnya itu kan 600 gram. Nah, kalau 3 botol berapa? Berarti kita tinggal mengalikan saja ya. Nah, berarti kalimat matematikanya adalah 600 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita hitung ya dengan menggunakan perhitungan ke bawah ya. 600 kita tulis, kemudian 3 kita tulis, beri tanda strip, beri tanda kali. Nah, seperti ini. 3 dikali 0 berarti 0. 3 dikali 0 berarti 0, kemudian 3 dikali 6 berarti 18. Maka hasilnya adalah 3 botol sirup yaitu 1800 gram. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Nah, nanti soal-soal yang selanjutnya kamu kerjakan ya secara mandiri. Siap ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Dayu, Edo, kemudian Udin sedang bercakap-cakap. Nah, kata Dayu, ada beragam warna, diantaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Nah, betul ya kata Dayu, jadi ada warna primer ya. Warna primer itu adalah warna yang utama ya, yaitu warna merah, kemudian warna kuning, kemudian warna biru. Nah, kemudian kata Edo, garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Nah, jadi garis itu ada macamnya ya. Ada garis yang lurus, ada garis yang melengkung ya, ada garis yang halus, ada garis yang tebal, nah macam-macam. Nah, kemudian kata Udin, bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya ada bulat, ada persegi, ada tidak beraturan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini kita memiliki karya ya. Nah, memiliki prakarya ya. Nah, Nah, kemudian ada pertanyaan. Perhatikan gambar di halaman 129. Nah, maksudnya karya yang di sebelah kiri ini ya. Sebutkan bentuk, sebutkan garis, bentuk, dan warna yang kamu amati pada gambar. Nah, misalkan kakak memberikan contoh ya. Misalkan di sini ada garis lurus. Nah, ya. Nah, ini banyak ya garis lurus ya. Nah, selain garis lurus ada juga kan garis melengkung, garis sana banyak ya. Nah, nanti silahkan kamu tuliskan. Kemudian kalau bentuknya, nah di sini juga ada banyak bentuk ya. Nah, misalkan kakak lihat di sini ada bentuk segi 4. Nah, maka kakak tulis segi 4. Nah, selain segi 4 ada bentuk apa lagi ya? Nah, coba dilihat nih, ada yang segitiga ya, yang warna merah ini ya. Kemudian ada lingkaran ya, yang warna kuning ini. Nah, ada banyak, nanti silahkan kamu tuliskan. Nah, kemudian warnanya. Nah, warnanya juga beragam ya. Ada warna yang macam-macam. Nah, misalkan kakak memberikan contoh yaitu warna merah. Nah, selain warna merah, warna apa lagi? Banyak ya di sini ya. Nanti silahkan kamu tuliskan di sini. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.